Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, salawat nang membimbing kepada kami, keluarga kami dan anak-anak kami agar mampu bakti pada orang tua dan berbuat kebaikan. Salawat salam juga untuk ulanya wan papadaannya. Sarang walet di dalam guha, pohon rambutan di kebun buahnya labat, babaik sikap lawan nang tuha mun bapander bagamat gamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Pohon mati batangnya jabuk, masih anum kuat kada merasa uyuh. Jangan menuduh orang babuat bid'ah wan sirik. Dosa menuduh memfitnah lebih gonol dari membunuh. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin sholatan tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Kuat rumah berdiri karena pondasinya. Perbaikilah keadaan hatimu, ilmunya ada di ma'rifatul ihsaniyahnya. Bila ia baik maka ridolah Tuhan padamu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dina biha wa ahlana wa auladan birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Tunaikanlah salat 5 waktu, insyaallah hatimu bercahaya, kawa baik sangka wan ihsan perilaku, memperdalam mengenal Allah agar Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidai wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Pohon mati batangnya jabuk, masih anum kuat kada merasa uyuh. Jangan menuduh orang babuat bid'ah wan sirik. Dosa menuduh memfitnah lebih gonol dari membunuh. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin
salatan tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi wa kuat rumah berdiri karena pondasinya, perbaikilah keadaan hatimu, ilmunya ada di ma'rifatul ihsaniyahnya. Bila ia baik maka ridolah Tuhan padamu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dina biha wa ahlana wa auladan birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Tunaikanlah sholat 5 waktu, insya Allah hatimu bercahaya, kawa baik sangka wan ihsan perilaku, memperdalam mengenal Allah agar Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidai wal ihsana wa ala alihi wa sahbihi. Wal mu'minina wal mu'minat. Syaikhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Allahumma barik lana fi kulli umurina wa amrina wa limud'ina wa barik li kulli rizqina wa ma'ataitana min rabbil alamin. Allahumma ja'al lana minas sabirin qawlan wa fi'lan fi hayatina innaka sami'ud du'a, amin ya rabbal alamin. Lihurmati Kiai Haji Mas Muni, Kiai Haji Tarmiji wa Kiai Haji Mulyadi, Guru Mulyadi, Kiai Haji Guru Rahyono dari Danda Jaya, guru yang lain di Ladang dan di luar, ibu-ibu semuanya yang ulun hormati, yang ulun sayangi, pian seberataan di sini, mudahan pian semuaan di sini masuk surga, mudah-mudahan pian, amin ya rabbal alamin. Bigairi hisab, tanpa dihisab lagi, amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang perjalanan manusia dalam hidup ini. Seringkali dia digoda oleh kehidupan duniawinya. Kita orang-orang muslim, kata Syekh, sudah diajarkan agama, sudah diajarkan kepada kita pengetahuan dasar tentang mengenal Allah,
Tapi kadang-kadang itu lalai kita ingat, justru yang kita disibukkan oleh kesibukan dunia ini. Maka banyaklah yang menjadikan kita, akidah kita pun kadang-kadang menjadi batal tanpa kita sadari. Karena godaan-godaan dunia itu, pinnahari tabi'an linafsika wa hawaika wasaitanika, engkau menuruti hawa nafsumu, setan-setan yang ada pada dirimu. Yang lebih kejam lagi adalah wabayian akhiratuka bidunyaka, engkau mengganti akhiratmu demi duniamu. Masya Allah, akhirat engkau gadaikan, engkau lengahkan, justru dunia yang kau utamakan. Ya kalau waktu kita sekolah tuh, bangun guring nang keingatan kita upane sekolah jam berapa nah, baju kayak apa, sholat subuh kada kita ingatakan. Iyalah. Nah, batu waktu apalagi makinnya enak kada sekolah melandau lalu guring. Ya lah, waktu bekerja ya lah, no asik, no betimbang baras, betimbang gula gelapung, gula light ditimbang juga. Lupa kita dengan Allah, asik dengan dunia. Duduk mau ngot, bukan Allah yang kita ingat, bukan salawat yang kita baca, tapi apa? Untung dan rugi. Masya Allah. Itu Pak, Tuhan tuh mau menjadikan itu, Tuhan juga menjadikan Tuhan. Allah Ta'ala menjadikan keadaan tuh kayak itu. Itulah yang disebut dengan ujian di dalam agama kita. Dari ujian itu ahasiban nas yartun ayyutraku ayyakulu amana. Yang itu kena ujian itu siapakah di antara hamba-hambaku itu? Ayyutraku ayyakulu amana, yang mereka masih berkata amanah. Tuhan kami adalah Allah, imanku adalah Allah, aku yang utamakan adalah Allah dalam hidup ini. Ahasiban nas itu Bang, kami uji mereka, bukan hanya mereka berkata aku sudah beriman lalu tidak kami uji lagi, kata Tuhan. Tidak, pasti akan kami uji sebagaimana min qablikum, orang-orang sebelum kalian telah kami uji. Subhanallah. Nah, yuk kita mempelajari itu Pak. Masya Allah. Umirta biruku biha, engkau diperintahkan oleh Allah, kata saya, biruku biha, untuk berkendaraan di jalan yang Allah ajarkan kepadamu, watahjibuha, watahjibiha, engkau mendisiplinkan dirimu mengutamakan agamamu, wariyadatiha wasuluki biha, engkau melatih dirimu. Sejak kecil kita dilatih puasa oleh orang tua kita, sembahyang 5 waktu. Sudah tuh Bang, masih dikerjakankah atau tidak? Ada juga masih dikerjakan tapi sambil juga bergeladah ke diskotek malamnya lelah, karena besaung ayam, karena main judi. Sembahyang rajin juga main judinya sama. Nah, karena duduk di warung aur bebinian dilihat. Nah, ya lah, paloi dudukan di warung. Ada orang, aku ini orang Arab jar duduk di warung, jar paloi ini ngaku orang Arab, tiap bahasa Indonesia, lalu ditunjuk paloi juga, maaf aja paloi. Tuh nah, garbus tuh jar Arabnya tapi Arab amuntai jar. Kalau ini Bang jar orang Pina mah aku Arab teto, kalau ini Arab Barabaya jar. Kalau ini Bang si ada pulang tuh nasi rawin tunjuk apanya. Kalau ini aja kalau Arab Banjar nih. Jadi aja orang Arab situ Bang Arab apa aja. Aku nih aja kalau harap maklum aja Bang. Dunia aja kalau itu dibenderakan ya lah. Betul tawaan ya lah di warung tuh. Nah, jadi kalau kayak itu guru boleh lah bendera agama di warung Pak, bagus boleh, bagus di warung tuh malah bagus aja berbicara agama, tapi nang sama-sama Bang.
Jangan sampai besi singgungan itu benar ya, bahayanya kalau besi singgungan. Palui pernah ketinggalan rokok, babaya palui ketinggalan rokok di warung, bebulik palui. Kalinya habis rokok tuh di warung tuh, rokok palui. Ada aja palui rokokku aja palui. Nggak ada yang tahunya di dudukan warung tuh. Wah, dasar di sini jar di warung nih jar. Penjahat semuanya, maling semuanya nih aja paloi, marah-marah paloi. Sekalinya paloi melihat di antara nang duduk tuh ada mintu apa paloi. Buai, nang jahat tuh nang di sebelah sini, jar nang di sebelah sini kada jahat aja paloi. Ayo, gara-gara salah pandir, emosi ya kalau lah. Kalinya ada mintu di warung. Artinya palui ketika tindakan itu yang dipikirnya hanya kejahatan, keburukan saja, tidak ada kebaikan. Begitu rokoknya hilang, di pikirannya apa? Di warung ketinggalan, melihat di warung tidak ada rokoknya, berarti di warung ini penjahat semuanya, berarti di warung ini pencuri semua. Iyalah, buruk sangka enggak? Karena tidak ma'rifatullah. Coba kita telusuri kalau ma'rifatullah tadi. Nah, hilang. Siapa nang kejadian hilang tuh dari mana? Takdir aja kita. Iyalah, takdir di belakang takdir itu apa? Perbuatan Allah aja. Jawab. Berarti ada situ hikmah ya lah. Asmanya itu apa? Asma Al-Qahar. Al-Qahar itu artinya Allah yang memaksakan kehendaknya. Qahar itu terserah Tuhan nak menyakiti siapakah. Di balik Al-Qahar itu ada sifat Tuhan tadi, iradah. Itu dulu nang kita mulai bila melihat kejadian tuh. Bila sudah itu sempurna di hati kita, tenang kita melihat. Lalu kamu sudah mengajarkan pada dirimu latihan demi latihan. Wasuluk, bahkan melakukan suluk. Pernah juga nih duduk nang di kamar nang kayak orang bahaluat. Fisabili salamah, di jalan keselamatan Allah. Wahia terpatal akhirah, bagaikan kedipan akhirat itu sudah sampai kepadamu, cahaya akhirat itu sudah terasa bagi kamu padahal. Wa ta'atan maulaha aja wa jalla, taat benar sudah kepada Allah, sudah juga kita lewati itu. Tapi kenapa tiba-tiba hilang, kemudian tiba-tiba berubah dirimu? Ini ada beberapa kelompok orang begitu ya. Setelah dia bagus agama, tiba-tiba puasa sudah, sholat dikerjakan sudah, seharusnya itu bercahaya hatinya, tapi dikerjakannya itu tidak juga menimbulkan cahaya di jiwanya. Apa jaseh? Pajalamataha bikabulika minha, engkau mulai menzolim dirimu. Nah ini, mulai menzolim dirimu. Ternyata syariat yang kamu kerjakan tadi itu hanya lip service saja, hanya johirnya saja, tidak dibatin. Yang tadi yang dibatin bagaimana? Yang tadi pas kehilangan, nah itu tuh, waktu merenung duduk di rumah, aku kau mengerjakan sholat selama ini, bukan aku nang hebat nih, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau ya Allah yang mengadakan nih, Allah Ta'ala yang memajahkan nih lah, memajahkan. Nah, engkau ya Allah yang memberi semua ini. Itu ma'rifatullah datuk. Sampai melihat tadi yang ke dalam peristiwa perbuatan ini siapa, kemudian apalagi yang kedua, setelah perbuatan ini asmanya di mana, ya kah? Di balik asma itu ada sifat, di balik sifat itu ada zat Allah aja wa jalla, subhanallah. Wa anta fi syahwatika walajatiha, akhirnya engkau terjerumus dalam syahwatmu, walajatiha, engkau merasakan lezatnya syahwat itu. Ayo syahwat tuh lezat kelak. Walajatiha, engkau mengasihkan dengan kelezatanmu. Apalagi bisi pacar baru, waduh lezatnya bukan main, subhanallah. Wa muwafaqatiha, engkau sesuai dengan seleramu. Wasaitaniha, dan setannya, wahawaha, papataka khairud dunya wal akhirah wa kasratuha,
pada kalat kiamah aplasan nas. Bahkan engkau tidak lagi pernah melihat akhiratmu, engkau lirik pun tidak. Kamu asik berbicara sama teman kamu, berbangga-bangga diri, hidup kamu menjadi orang yang sukses, lupa itu nikmat Allah. Tapi seolah-olah akibat dari kehebatan diri. Dulu kita kawan SMA lah. Sama-sama kawan SMA dulu, sekarang aku bekerja di perusahaan si si Anang kayak Panang. Anang sekarang udah ada pekerjaan. Maharagu ayam aja nya di rumah. Usiannya Anang tuh lah, Pak. Ini dasar bungol aja Bang, kali itu. Menyambut orang pulang bungol, ya kah? Ya Allah, bertemu itu aja untuk hanya sekedar membanggakan. Jangan kayak Palu itu tuh, Arab mana nih Jat? Arab maklum. Ya kah? Saling koyo engkau jatuh, engkau tidak paham tentang hakikat hidup ini, maka engkau menjadi orang-orang aflanas, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ketika sampai akhirat nanti, engkau adalah orang yang bangkrut, merugi di akhirat. Apalah arti kebanggaan? Kebetulan politik terpilih adalah orang yang pian sukai, pian bangga, senang hati, pian berkisah-kisah kanan kiri atas bawah, sampai bini anak guring dikisahkan juga. Bini anak guring sadang bang aja, jarang bini guringan dah, kita tiduran dah masih aja berkisah saking bangganya. Apalah arti kebanggaan itu? Ya Pak, apa artinya? Dapat duit lah. Nang dapat duit tuh nang dibari orang duit. Mencocok ya lah, ya kah? Nah, tidak ada apa-apa pada diri kita. Masya Allah. Kesimpulannya dalam Futhul Gaib, kata Syekh, yang menghancurkan kita itu, kita tidak mengenal Allah dalam hidup ini. Kita tidak menemukan Allah dalam agama kita. Dalam agama kita tidak menemukan Allah. Kita menemukan di dalam agama itu hanya peraturan-peraturan saja, hukum aja yang dikerjakan dan tidak. Tapi kita tidak menemukan pemilik agama itu, yaitu Allah aja wajah. Nah, kalau kita beragama, yuk temukan Allah dalam beragama. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah fi af'alihi, pada perbuatannya. Ma'rifatullah fi asma'ihi, pada asma nama-namanya. Ma'rifatullah fi sifatihi, ma'rifatullah pada sifat-sifat Allah. Kemudian ma'rifatullah fi jatihi, pada zat Allah aja wajalah. Lah simpulan. Itu yang perlu kita temukan dalam hidup beragama ini. Insya Allah biar menjadi wusul di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tahdina biha wa ahlana wa auladana birrul walidaini wal ihsana wa ala wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, salawat nang membimbing kepada kami, keluarga kami dan anak-anak kami, agar mampu bakti pada orang tua dan berbuat kebaikan. Salawat salam juga untuk kulanya wan papadaannya. Sarang walet di dalam guha, pohon rambutan di kebun, buahnya labat, babaik sikap lawan nang tuha mun bapander bagamat gamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahdina biha wa ahlana wa auladana
birrul walidaini wal ihsana wa ala alihi